Sebelum kata-kata lahir, semesta lebih dulu bercerita. Dari tanah yang dijaga angin dan laut, dari langit yang menyimpan nama para dewata, datanglah kisah yang dituturkan kembali. Melihat bentuknya memang berbentuk karya sastra, lalu kemudian ada seni penembangan yang sangat teratur gitu. Memang dia karya sastra, karya seni, tapi ini dari segi akademik. Ada sesuatu yang lebih dalam yang tidak nampak, kekuatan yang tidak nampak. Itulah yang menyangkut kepercayaan mereka. Epos yang tak sekadar ditulis, dirapalkan, dilagukan, namun diwariskan dari jiwa ke jiwa. Sebab setiap kalimatnya membawa jejak ruh dan sejarah yang menjembatani masa lalu dan masa kini. Kalau ini penganutnya sangat yakin dan percaya bahwa Lagaligo itu adalah peristiwa gaib yang benar-benar pernah terjadi. Bahwa ini sebetulnya kitab sucinya orang Bugis sebelum menjadi Muslim. Jadi masih ada pengikutnya di Amparita, itu sisa-sisa pengikut kepercayaan lama. Laut na tempe madekin ricop kona alamat tiro ali ina madekin launa. Jadi ada 3 istilah yang sering orang kacaukan. Galigo, Lagaligo, dan Ilagaligo. Kalau Ilagaligo itu adalah tokohnya dalam Lagaligo. Kenapa harus pakai I? Karena harus jumlahnya 5 suku kata. Kenapa disebut Lagaligo karya sastra? Karena itu konsisten 5 suku kata dari awal sampai 360.000 bait. Kapan lebih dari 5 suku kata atau kurang dari 5 suku kata, maka suaranya jadi fals. 5 suku kata ini disinkronkan secara tertulis, secara lisan. I, la, ga, ligo 5. Jadi kalau orang mengatakan Lagaligo itu berarti yang tertulis. Sedangkan Galigo adalah nyanyiannya. Lagaligo, sebuah wiracarita penciptaan suku Bugis di Sulawesi Selatan yang berisi tentang mitologi, asal-usul, norma, konsep, kehidupan, dan budaya orang Bugis. Lagaligo menjadi naskah terpanjang di dunia yang ditulis dalam bahasa Bugis kuno menggunakan aksara lontara dan terdiri lebih dari 300.000 bait. Dengan demikian, panjang Lagaligo jauh melampaui epos Mahabharata. Jauh sebelum Islam diterima sebagai agama masyarakat Bugis kontemporer, suku Bugis telah menganut sebuah kepercayaan lokal yang percaya adanya Dewata Sewae atau Tuhan yang tunggal. Dewata-dewata itu dikisahkan dalam surek Lagaligo. Jadi memang itu Lagaligo menceritakan tentang para dewa di atas langit. Ada dewa tertinggi di situ, namanya Patotoe, sang pencipta, penentu nasib. Lalu kemudian di bawah laut, di dasar laut, mereka percaya bahwa di situ juga ada kehidupan. Ada dewa juga di situ. Jadi pertemuan antara dewa di langit dan dewi dari bawah laut
itulah yang melahirkan manusia di tengah. Jadi kalau orang Bugis mengatakan To Manurung itu artinya raja yang turun. To itu tahu, Manurung itu turun. Kalau dia bilang Tok Tompo berarti raja yang muncul. To artinya manusia dan Tompo muncul. Pertemuan antara To Manurung dengan Tok Tompo ini itulah yang melahirkan manusia dan hidup di dunia. Lagaligo adalah akar dari hasanah budaya Bugis yang secara turun-temurun diinterpretasikan melalui cerita, nasihat, dan simbolisme yang dikandungnya. Pesan simbolik itu dapat dilakukan melalui berbagai cara, misalnya melalui alat musik. Sayangnya, popularitas Lagaligo di tanah air tak sepopuler epos dari India, seperti cerita Mahabharata dan Ramayana. Padahal, bagi sebagian masyarakat Bugis yang masih mempraktikkan budaya Bugis kuno seperti yang dilakukan oleh para bisu, posisi Lagaligo adalah kitab suci mereka. Bisu adalah rohaniawan Bugis kuno yang menjadi manifestasi dari Lagaligo itu dan peranannya cukup penting karena dianggap sebagai perantara untuk berhubungan dengan dewata. Sehingga apapun siklus kehidupan masyarakat Bugis seperti matopang arajang atau pencucian benda pusaka, hingga ritual kehamilan, kelahiran, dan kematian harus menghadirkan bisu. Bisu adalah sosok yang berwenang untuk melakukan ritus-ritus Bugis kuno dengan merapal syair-syair Lagaligo. Bisu terdiri dari dua kata, ma besi, ma besar. Besi, suci, besi, kuat. Jadi bisu itu harus memegang teguh kekuatan kesuciannya. Jiwa, pikiran, akal, dan etika. Mereka tumbuh, mereka memegang teguh falsafah dan harus kuat dalam mempertahankan kesucian apapun. Karena menjadi bisu ada beberapa kriteria dan salah satu bisu itu harus baju sibokorong. Yang artinya segala sesuatu hal-hal yang buruk di masa lalunya harus ditinggalkan. Di kontes Lagaligo, bisu adalah manusia yang turun dari langit yang dipercaya sebagai pengawal para cikal bakal pemimpin-pemimpin yang diutus oleh dewata yang memberikan petunjuk makhluk di bumi untuk memperkenalkan bahwa ada sesuatu sosok manusia yang bisa memimpin di daerah itu ketika daerah itu kacau balau. Dulu manusia belum mengenal agama. Bisulah yang diutus oleh dewata untuk memberikan suatu wacana kepada penduduk bumi untuk mengenal sang penciptanya yang disebut Dewata Sewai. Dalam pemahaman budaya, masyarakat Bugis kuno mengenal 5 gender yang diantaranya meliputi Orowane atau laki-laki, Makunrai atau perempuan,
calabai atau laki-laki seperti perempuan, calalai atau perempuan yang seperti laki-laki, dan bisu. Bisu menahbiskan dirinya sebagai orang suci yang dianggap mewakili keseluruhan spektrum gender sehingga tidak bisa dikatakan sebagai laki-laki atau perempuan. Namun, pasca Indonesia berdiri menjadi sebuah negara republik, bisu acap kali disimplifikasikan sebagai fenomena transgender. Dimulai dari kampanye yang dilakukan oleh kelompok separatis melalui Operasi Pertobatan atau Operasi Mapatoba 1965 hingga Operasi Mapakainge 1985 yang berupaya untuk mengeliminasi komunitas bisu. Komunitas bisu dianggap sebagai sempalan agama yang mengajarkan pada kesesatan dan dipaksa untuk meninggalkan dewa-dewa Bugis mereka. Kala itu Operasi Mapatoba, di mana bisu dianggap orang-orang yang menyalahi kodrat. Dianggap bisu adalah orang-orang yang musyrik. Bisu dianggap orang-orang yang tidak bertuhan. Olehnya itu seluruh perangkap-perangkap upacara mereka dibakar, ditenggelamkan ke laut. Bisu itu dipaksa jadi laki-laki, dikejar, digunduli, dipenggal lehernya, dan mereka memilih lari masuk ke hutan. Konon kabarnya menurut guru saya bahwa ketika bisu itu lari terpencar dan ada beberapa warga yang menerima dia dan menyembunyikan, dan beresiko juga bagi dia ketika bisu itu didapat maka seluruh keluarganya akan dibantai. Jadi mereka memilih lari masuk ke hutan yang mana tujuannya adalah Jota, tempat persembunyiannya para bisu di masa lalu pada saat Operasi Mapatoba itu. Masyarakat Bugis kuno mempercayai bahwa bisu adalah pembawa pesan yang diutus dari Boting Langi atau alam atas. Namun saat ini para bisu tersekat dalam norma agama dan politik, sehingga menghapus keberadaannya dari budaya masyarakat Bugis. Hal ini membuat fungsi dan posisi sosial dari seorang bisu kian tersisihkan. Sejalan dengan dipinggirkannya peranan bisu dalam berbagai prosesi adat Bugis, saat ini berdampak pada terpinggirkannya Hasanah Lagaligo. Suka duka yang kami alami selama ini sangatlah memprihatinkan. Di sisi lain, karena adanya gejolak masalah politik dan masalah aliran yang seakan-akan menyingkirkan atau membatasi tentang perilaku atau ritual-ritual yang ada dalam bisu itu. Mereka sangat tidak mengetahui, mungkin karena diskomunikasi atau penjelasan yang sangat menjadikan bagi kami, itu musibah besar bagi kami. Saya kan cuma tinggal bermohon kepada pencipta, apakah takdir itu betul-betul musibah yang diberikan kepada bisu atau ujian agar kami bisa melakukan lebih baik ke depannya. Tetapi serasa kami ini tidak pernah melakukan hal-hal ini. Sangat sedih sekali. Akhirnya tiba-tiba melarang untuk terlibat tanpa alasan.
pencucian, istilahnya matompa, masosor, malangiri. Itu yang paling sakral. Memang di situ merupakan nilai yang tertinggi bagi kami karena mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sebagai regenerasi bisu-bisu masa lalu sekarang untuk menjaga pusaka-pusaka itu. Keberadaan bisu sebagai spiritualis sekaligus penjaga budaya Bugis saat ini berada di titik rentan. Tergesernya pandangan masyarakat terhadap bisu yang dahulu dianggap representasi atas konsep kosmologi orang Bugis berubah menjadi komunitas yang memiliki perilaku menyimpang dalam konsep binerisme gender. Sesuka matu leri nabi si juga leri malaika apa Purifikasi agama yang berpadu dengan kebijakan politik kian meminggirkan eksistensi bisu di tengah masyarakat. Di satu sisi orang yang tahu tentang bisu, di lain sisi orang yang tidak tahu. Seperti ini contohnya. Ketika orang-orang yang kental dengan agama, taruhlah sekarang agama Islam dan orang-orang kepercayaan, dia menganggap bahwa segala tindak tanduk bisu itu adalah hal musyrik. Dan saya sangat miris sebenarnya dan sedih karena di depan mata saya satu persatu bisu itu meninggal dengan segala kekurangannya, dengan segala keterbatasannya, yang mestinya dia sebagai pelaku budaya mungkin disejahterakan atau dibagaimanakan, atau mungkin ada pihak-pihak yang bagaimana ke mereka, tapi mata kepala saya melihat mereka berguguran satu persatu, padahal mereka-mereka itu punya ilmu tingkat tinggi. Allahu Akbar. Segeri dengan arajanya akan hilang, tinggal kenangan dan cerita yang sampai di mana. Dan di sisa hidup saya ini, saya mau mengabdikan diriku untuk bagaimana media pemerhati budaya atau orang-orang lain yang datang ke Segeri, yang mendapatkan informasi apa yang saya tahu. Saya tidak meminta balasan ataupun penghargaan ataupun bayaran apapun. Saya ikhlas sesuai dengan janji bisu Makasian Ri Arajangi. Makasian itu mengabdi, pengabdian. Masuknya era Islam di tanah Bugis sejatinya tidak serta-merta menghilangkan kepercayaan lokal seperti agama Tolotang yang sudah ada sejak dahulu, melainkan cenderung disajikan berdampingan. Kampung Amparita, Kabupaten Sidenreng Rapang atau Sidrap, Sulawesi Selatan adalah salah satu contoh wilayah moderasi beragama di tanah Bugis. Di kampung ini, dua kelompok masyarakat antara kelompok Towani Tolotang atau orang-orang yang masih memeluk agama Tolotang dan Tolotang Benteng atau orang-orang yang memeluk agama Islam namun menghargai ajaran leluhurnya hidup rukun berdampingan. Perbedaan kedua kelompok ini hanya dapat dilihat dari sisi arsitektur rumah, di mana kaca pada jendela menandakan rumah milik orang Tolotang Benteng. Sementara jendela rumah orang Towani Tolotang cenderung tidak menggunakan kaca. Selain itu, perbedaannya dapat dilihat dari penggunaan pakaian sehari-hari, di mana perempuan Towani Tolotang cenderung menggunakan kebaya, sedangkan perempuan Tolotang Benteng menggunakan pakaian muslimah. Meskipun tidak persis sama, tapi itu masih sisa-sisa kepercayaan lama dari pra-Islam yang bersumber dari Lagaligo. Nah, kalau ini penganutnya sangat yakin dan percaya bahwa
Lagaligo itu adalah peristiwa gaib yang benar-benar pernah terjadi. Ada juga yang percaya bahwa Lagaligo itu pernah terjadi, tapi juga percaya terhadap Islam. Mereka sudah Islam, sudah haji, sudah menganut kepercayaan Islam, tapi dia masih percaya pada keajaiban-keajaiban yang ada dalam Lagaligo. Itu terutama dari kalangan ningrat. Kalangan-kalangan ningrat yang masih melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual itu ya. Mereka akur-akur aja. Bahkan Tolotang itu mereka tidak dikenal karena cara berpakaiannya juga sama dengan orang Muslim. Tidak ada bedanya. Yang membedakan tiang rumahnya. Tiang rumah yang segi 4 itu Muslim, tapi yang bulat itu Tolotang. Tapi dalam aktivitas perkawinan, pesta panen, dan mereka bareng-bareng aja, nggak ada konflik. Sebagian diantaranya sudah Muslim kan, yang sudah Muslim itu hanya menganggap sebagai warisan leluhur yang perlu dilestarikan nilai-nilainya. Tapi yang masih asli penganut Tolotang itu percaya betul bahwa ini adalah benar-benar pernah terjadi. Lagaligo pada akhirnya tak hanya memberikan dampak yang membentuk identitas dan karakter masyarakat Bugis. Lagaligo juga tak hanya sekadar simbol budaya, namun juga menjadi pedoman yang masih menentukan dan memperkaya kehidupan masyarakat Bugis saat ini. Pun demikian dengan bisu, sejatinya mereka jangan lagi dilihat dalam perspektif gender ataupun kepercayaan. Sebab kelompok ini adalah produk budaya yang menjadi salah satu benteng penjaga Pitara Bugis. Pemerintah harus membedakan ini agama, ini ritual adat. Jadi kalau dicampurkan tentang agama dengan ritual itu sangat berseberangan. Seakan-akan posisi nilai-nilai yang terkandung dalam filosofi tentang Abdi Sugeng itu dibarengi di politik, dibarengi lagi agama. Jadi siapapun pemimpin yang punya aliran tersendiri, maka sesuatu hal budaya yang ada di daerah itu akan terkuras atau terpinggirkan, bahkan teraniaya.